kina matwa. Tuhan yang widi, Tuhan yang maha suci, hamba memujamu dalam manifestasi sinar surya yang merah cemerlang. Engkau putih suci yang bersemayam di tengah-tengah laksana kerajaan. Yang widi pramo wiseso aditya, pada hari ini Senin tanggal 31 Oktober 2002 kami dapat melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rencana kerja RKP desa tahun anggaran 2023 Desa Kaliakah, Kecamatan Negara. Atas segala anugerah dan apa yang menjadi rencana kerja pemerintahan desa di tahun 2023. Ini adalah merupakan penjabaran daripada RPJMDes desa yang kita sepakati melalui Musdes dari hasil musdes yang kita laksanakan di masing-masing desa. Ada Permen Des baru nomor 8 tahun 2022 yang menyangkut khusus terkait dengan BLPDD. Karena kemarin itu di BLPDD itu minimal 40%. Tapi sekarang ini ada kebijakan terbaru maksimal 22%. Berarti ada budget anggaran mungkin yang kita akan bisa kondisikan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi kalau dihilangkan total belum, karena Permen Dagri yang mengatur daripada itu masih berlaku. Jadi BLPDD masih, kemudian ketahanan pangannya masih, kemudian untuk PKT DD-nya juga masih, kemudian untuk kegiatan posyandu itu masih, sehingga masih itu berlaku untuk tahun 2023. Cuman BLPDD-nya dari 40 menjadi maksimal 25%. Minimal atau maksimal? Maksimal 25%-nya. Nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya nanti akan dijabarkan terkait dengan sisi RKP daripada APBD tahun 2023 untuk kita cermati bersama dan kemudian nanti kita sepakati bersama. Di akhir nanti ada penandatanganan berita acara musrenbang untuk kita sebagai dasar penyepakatan kita bersama BPD dan lembaga lainnya apa yang menjadi kesepakatan dan kebijakan pemerintah desa tahun 2023 yang akan datang ini. Nah, kemudian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tujuan musrenbang kita hari ini, dan kemudian pada hari ini hari Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022 acara musrenbang RKP Desa Kaliakah tahun 2023 secara resmi saya buka. Mungkin ada satu aturan yang baru, yaitu dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Jadi tinggal kita mengikuti apa yang menjadi aturan baru baik itu eksekutifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Yang kami hormati Bapak Camat Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih CMD. Yang kami hormati Bapak Terbekal beserta perangkat. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua LPM beserta jajarannya. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara musdes kita pada hari ini. Tadi sudah dipaparkan dari Bapak Terbekal bagaimana tahapan-tahapan dan apa yang harus kita siapkan pada saat musrenbang hari ini, Bu ya. Kita akan membahas dan menetapkan kegiatan-kegiatan apa saja nantinya yang dianggarkan di APBD 2023. Karena tadi kita sebelum ke musrenbang ini, sebelumnya Bapak Sekdes beserta timnya itu kita sudah evaluasi
Dan sudah sesuaikah rancangan yang akan disiapkan oleh desa ini? Sudah sesuaikah dengan aturan yang baru? Kemudian sinkronisasinya sudah masuk apa belum? Kemudian pemenuhan data lainnya. Contohnya kita juga ada IDM, ada indeks desa membangun. Di sana rekomendasi kegiatannya sudah tercantum apa belum? Kemudian ada juga yang namanya SDGs. Di sana menghasilkan juga rekomendasi kegiatan yang dapat menampilkan bagaimana cara kita mencapai target capaian di masing-masing capaian SDGs. Kemudian di sana juga kita harus melihat sinkronisasi bagaimana kegiatan di RPJM sudah terpasang apa belum, dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang sudah dibahas di Musdus. Itu kita rangkum di rancangan RKP desa. Kemudian ada penentuan prioritas-prioritas yang sudah dibahas oleh tim. Contoh yang harus kami kawal selaku pendamping desa yaitu bagaimana cara desa menerapkan, sudahkah Permendes yang baru diterapkan? Sudah masukkah itu persentasenya? Kalau dulu menurut Perpres 104 itu ada penentuan untuk BLT itu minimal 40%. Kemudian ada kegiatan ketahanan pangan 20% dan 8% untuk kopi. Itu yang dulu. Nah, baru per tahun 2022 ini ada aturan yang terbaru yang mengatur terkait penggunaan dana desa. Contohnya sudah masuk di regulasi dan mungkin sudah dibaca juga bersama dengan tim perangkat bahwa untuk pengalokasian realisasi dana desa itu diperuntukkan sekarang batas minimal untuk BLT yang tadinya minimal 40%, sekarang maksimal 25%. Jadi ada pemangkasan jumlah KPM. Jadi pengerucutannya nanti ketika ada pengurangan 15% itu berapa jumlahnya kira-kira yang harus terpotong dari kegiatan kemarin? Ada berapa jumlah KPM? Kemarin 129. Ketika ada pemangkasan ini sudah sempat direncanakan apa belum? Sudah sempat. Dari yang 25% ini berapa dia jumlah KPM-nya? Jadi ada pengurangan lagi dari 129 itu ada beberapa yang akan kita kurangkan. Jadi pada saat Musdesus nanti kawal ketat bagaimana prioritas yang mesti KPM itu dapatkan, pemenuhan kriterianya yang nanti kita siapkan. Masing-masing Banjar itu menyiapkan ini loh orangnya yang harus kita pasang. Oh ini kelihatannya sudah ada peningkatan. Jadi yang mungkin apa kesehatan atau seperti apa nanti diputuskan pada saat Musdesus. Karena ini sudah memang aturan ketika ada pengurangan jumlah KPM. Kemudian untuk kegiatan ketahanan pangan itu masih tetap di kegiatan itu, program itu masih tetap terpasang di Permendes yang baru ini. Jadi kegiatan ketahanan pangan itu untuk menurunkan harga inflasi. Ibu-ibu baru tahu nih Pak, berapa harga terong yang dulu sama yang sekarang. Kalau bapak-bapak mungkin belum tahu itu ya. Yang 5.000 dapat 3. Ketika ada kegiatan ketahanan pangan, oke lah kegiatannya kita bisa BKTD-kan, jadi kita bisa mendapatkan pendapatan harian dari upah kerja itu. Kemudian dari hasil kita bisa menurunkan harga inflasi yang artinya yang tadinya kita hanya 5.000 dapat sekian, dengan harga panen dan hasil yang cukup memadai, bisalah kita mendapatkan lebih. Yang tadinya hanya cukup dikonsumsi 1 hari, kita bisa ya enggak sih sampai seminggu ya, 2 hari 3 hari bisalah itu dengan olahan yang sama, tapi beda-beda kreasi menurut versinya ibu-ibu sendiri. Kemudian ada operasional 3%. Dulu nggak ada di Perpres kemarin itu tidak dianggarkan, tapi sekarang di Permendes 8
ada operasional minimal 3% dari Pagu DD. Kegiatannya apa saja? Ini tidak termasuk honor ya, hanya operasional, entah itu ATK dan lain sebagainya, kayak pinjaman modal juga boleh ketika itu dibutuhkan. Yang penting tidak lewat dari 3%. Kemudian juga ada di 10 juta pengadaan barang ketika ada rehab rumah, tidak include di upah. Ya, ini hanya 10 juta di pembelian barang saja. Kemudian juga ketika desa ingin mendapatkan alokasi kinerja, yang perlu diperhatikan anggaran yang pertama itu untuk kegiatan pendidikan. Pendidikan yang mana ini? Sudah tahu semuanya ya? Itu untuk PAUD, Pak. PAUD itu apa? Ada tiga. Ada TPA, ada KB, dan ada TK. Jadi Pak, kalau kita mengartikan PAUD, itu bukan yang hanya di KB saja, bukan. Kita kemarin saya, Pak Kasih PMD, beserta Pak Sekdes, itu kemarin kita sudah dirapatkan dan perwakilan dari OPD bidang pendidikan menyampaikan demikian. Untuk pendidikan PAUD itu terdiri dari TPA, KB, dan TK. Jadi mereka kita anggarkan itu penting, baik itu untuk insentifnya dan perbaikan operasional juga. Ketika dia sudah milik desa, baru boleh terkait untuk pembangunan. Kemudian untuk mendapatkan alokasi kinerja itu penting juga desa menganggarkan tentang kesehatan, khususnya posyandu, karena di sini penekanan untuk konvergensi stunting. Setelah itu ada juga di ketahanan pangan. Ketika 3 kegiatan ini sudah kita pasang dan kita kontrol untuk merealisasikannya, kita upayakan sesegera mungkin. Jadi penekanannya ini di RAB, Pak, supaya tidak terkendala ketika kita akan merealisasikan. Oke. Mungkin kalau pengawalan dari kami terkait penyampaian Permendes 8 tahun 2022, kiranya hanya ini yang kami sampaikan. Nanti untuk sesi tanya jawab mungkin lebih banyak, itu lebih menarik nanti ketika kita diskusi, guys. Untuk itu penyampaian untuk saya hari ini, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Yang saya hormati Bapak Ketua